Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja? Baik, Pak. Syukur dalam keadaan baik ya. Dan Bapak senang sekali pada pagi hari ini bisa bertemu denganmu ya. Sepertinya ada yang mau disampaikan ke Bapak ya. Namun sebelum Wanti datang ke Bapak hari ini, apakah Wanti sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Pak. Tapi saya pernah mendengar dari kakak kelas. Yang kamu ketahui tentang konseling itu apa? Konseling itu untuk memecahkan masalah gitu, Pak. Oke, memang benar apa yang kamu katakan bahwa konseling itu adalah proses bantuan ya yang diberikan kepada klien ya. Dalam hal ini adalah peserta didik ya, terutama siswa-siswi SMP Negeri 3 Tanah Grogot ya. Salah satunya adalah kamu, di mana di sini Bapak sebagai konselor, guru BK yang ada di sekolah ya. Namun ada beberapa hal yang harus kamu ketahui ya sebelum kita melakukan proses konseling individu ini ya, karena Wanti baru pertama kali mengikuti proses konseling ini. Yang pertama adalah azas. Pak, sekarang saya sedang ada masalah yang mengganggu pikiran saya. Kamu menyampaikan sedang menghadapi masalah yang mengganggu pikiranmu. Coba ceritakan ke Bapak lebih lengkap lagi apa masalahnya. Sejujurnya saya bingung, Pak. Saya mau memulai dari mana? Karena masalah ini sudah berlangsung lama. Berlangsung lama, beberapa hari. Pasti kamu tidak nyaman kan dengan masalah ini? Iya, Pak. Itu yang saya rasakan. Oke, Bapak bisa merasakan ketidaknyamanan kamu. Oleh sebab itu coba ceritakan lebih lengkap lagi atau lebih baik lagi ke Bapak apa masalah yang kamu hadapi. Begini, Pak. Saya merasa kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini saya kesulitan dalam pelajaran dan mendapatkan nilai yang jelek, apalagi dalam pelajaran bahasa Inggris dan matematika, Pak. Lalu bagaimana? Saya bingung, Pak. Terkadang saya juga malu dengan teman-teman saya di kelas. Jika Bapak boleh tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu, malu kepada teman-temanmu di kelas? Saya malu, Pak, akan keadaan saya. Dan saya pun merasa kecewa dan bingung. Kemarin pun mendapatkan nilai jelek lagi. Teman-teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri, serta malu terhadap temanmu, apa yang bisa kamu lakukan di kelas? Dalam proses konseling individu ini, Bapak akan berusaha kita sama-sama membantu untuk menyelesaikan masalah kamu dengan suatu teknik ya. Suatu teknik di mana kita menggunakan teknik REBT ya. Rasional, emotif, behavior terapi ya. Ada beberapa hal yang harus Bapak jelaskan supaya nanti kamu mengerti bagaimana kita mencari mungkin solusi ataupun saran yang bisa nanti kamu ambil untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Mungkin Bapak akan share screen ya, apa yang berhubungan tentang teknik konseling REBT ini. Saya mohon izin untuk share screen ya. Baik, bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah,
Oke, Bapak ulang kembali ya bahwa kita di sini akan menggunakan teknik REBT ya. REBT ya, yaitu rasional, emotif, behavior ya, terapi. Di mana teknik ini adalah menggunakan pemikiran yang rasional. Nah, di mana ada beberapa komponen di dalam REBT ini. Yang pertama adalah A. A itu adalah activity ya. Activating experience. Ya. Di mana ini adalah kejadian ataupun pengalaman yang kamu alami. Nah, ini ya. Kemudian setelah kejadian kamu alami ada belief, B ya, belief. Belief itu adalah tanggapan yang terjadi terhadap activating experience atau A ya. Tuh. Luapan ya. Tuh. Kemudian P-nya consequence ya, yaitu reaksi emosional ya, reaksi emosional dan perilaku. Nah, ini jadi ada berbentuk reaksi emosi dan juga berbentuk perilaku. Perilaku itu apa sih? Itu tingkah laku berbagai macam ya. Ini beberapa elemen penting yang harus kita sama-sama nanti kita bahas ya. Sama-sama nanti kita bahas supaya apa? Supaya kita sama-sama mencari solusi atau saran yang bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi ya. Setelah C yaitu D, yaitu sesuatu ya, sesuatu yang harus lebih dijelaskan ya. Kemudian E adalah efek. Nah, efek ini adalah pertentangan timbul dari D dan C. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas ya. Mari kita sama-sama untuk membahas ya apa yang terjadi dengan Wanti. Kita ulang kembali ya, di mana nanti tujuan kita ini adalah kita mencari pikiran ataupun kalimat yang rasional, di mana Wanti di sini mempunyai ya. Nah, sekarang coba Wanti ataupun kamu mengidentifikasi sama-sama ya tentang apa yang terjadi dengan diri Wanti, mulai dari A, yaitu kejadian apa yang Wanti ataupun yang kamu alami ya dalam masalah ini. Silahkan. Apa ya, Pak? Tadi saya mendapatkan nilai yang jelek itu ya, Pak. Oke, bagus ya. Wanti sudah mengatakan bahwa kamu mendapatkan nilai yang jelek. Mapelnya apa? Matematika dan bahasa Inggris. Oke. Good. D-nya, belief-nya apa? Masa depan saya menjadi terbengkalai atau berantakan, Pak. Masa depan. B. Masa depan kamu akan terbengkalai ya, atau hancur. Nah, sekarang C-nya, konsekuen apa? Itu penggabungan yang terjadi pertentangan antara A dan B.
Saya merasa malu dan minder dengan teman-teman di kelas saya, Pak. Oke. Kamu merasa minder dengan teman-teman di kelas. Oke. Bagus sekali ya. Apa yang kamu sebutkan tadi merupakan bagian-bagian dari efek masalah kamu ya, yang harus Wanti selesaikan ya. Black terutama pelajaran matematika dan bahasa Inggris, masa depan kamu akan terbengkalai. Tidak juga sih, titik saya yaitu jika saya mempunyai usaha dan doa dalam belajar, insya Allah pasti akan diberikan hasil yang baik juga. Kesimpulannya Pak, saya harus merubah pola pikir saya, memiliki ketakutan masa depan saya menjadi hancur dan terbengkalai, karena itu semua belum tentu terjadi. Dengan doa dan usaha yang baik, pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga. Beberapa hal, yang pertama, nanti setelah kegiatan ini akan Bapak kirimkan ya, link Google Form tentang evaluasi hasil dari konseling individu. Mungkin Bapak bisa share screen ya, nanti bagaimana pengisiannya, nanti akan Bapak kirimkan linknya. Sebentar, mohon ditunggu. Oke, ini nama kamu ya, isi di sini, kemudian nanti kelasnya, dan ini tidak akan saya beritahukan ke orang lain, ini hanya sebagai bahan evaluasi saya ya. Nah, lanjut ke berikutnya. Nah, di sini nanti ada beberapa pertanyaan ya. Ada 5 saja, tidak banyak, yang diisi ya atau tidak ya. Di sini ada rasa yang merasa nyaman dengan pelaksanaan konseling individu, penerimaan konselor pada saat pertama kali bertemu dengan sangat baik, kesempatan diberikan pada saya untuk menyelesaikan masalah baik atau tidak ya. Kemudian selanjutnya sampai dengan nomor 5. Nah, itu yang harus kamu isi nanti ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan alhamdulillah ya, karena proses konseling kita sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan Wanti juga dan kamu juga telah menemukan apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi masalah kamu ya. Siap Pak. Okay. Kalau begitu saya mau kembali ke kelas online lagi Pak. Baik, silahkan. Salam dengan guru-gurunya ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.